Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, bertemu lagi dengan saya Widayah, guru SMP Negeri 1 Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Saya akan mendiseminasikan hasil pelatihan 40 jam di e-guru digital tanggal 23, 24, dan 25 Februari 2022. Kurikulum Merdeka dalam fleksibilitas pembelajaran akan saya diseminasikan sekarang, semoga bermanfaat. Kurikulum Merdeka dalam fleksibilitas pembelajaran yang akan dibahas: 1. Jenis bahan ajar. Jenis bahan ajar itu ada 4. A. Bahan ajar cetak, misalnya diktat, buku, modul, LKPD, poster. B. Bahan ajar audio, contoh radio. C. Bahan ajar audio visual, misalnya video. D. Bahan ajar interaktif, misalnya CD, aplikasi interaktif. Bahan ajar kurikulum Merdeka disusun sesuai kurikulum yang berlaku. 1. Fokus pada materi esensial sehingga belajar lebih mendalam dan lebih bermakna, tidak terburu-buru. 2. Memberi keleluasaan bagi guru menggunakan perangkat ajar sesuai kebutuhan variasi peserta didik. 3. Didukung aplikasi Merdeka Mengajar. Tinggal klik Merdeka Mengajar pada Play Store. Yang ada pada link Merdeka Mengajar diantaranya: 1. Perangkat ajar, disediakan buku, bisa unduh buku siswa dan bahan ajar, bisa unduh perangkat ajar. 2. Asesmen murid, membantu untuk analisis diagnostis, literasi, dan numerasi. Analisis diagnostik, literasi, dan numerasi ini dengan cepat untuk menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian pembelajaran dan perkembangan peserta didik dengan biaya terjangkau. Materi pembelajaran. 1. Sangat boleh mengutip dari media lain atau sumber lainnya sebagai sumber. Tulis kutipannya dengan mencantumkan daftar pustaka. 2. Lingkungan sebagai sumber belajar. Bahannya dicocokkan dengan materi esensial yang ada dengan petunjuk langkah-langkah kegiatan siswa belajar. 3. Pengalaman terbaik mengajar yang bisa dijadikan best practice, artikel populer 500 atau 700 kata, makalah yang bisa dijurnalkan. Fungsi bahan ajar bagi guru adalah: 1. Menghemat waktu. 2. Guru lebih fokus sebagai fasilitator. 3. Sumber penilaian siswa belajar. 4. Pembelajaran lebih efektif. 5. Sebagai pedoman pembelajaran. Fungsi bahan ajar bagi siswa: 1. Bisa belajar sesuai urutan yang dipilihnya. 2. Bisa belajar sesuai kecepatan masing-masing. 3. Bisa belajar dimanapun dan kapanpun. 4. Bisa belajar mandiri walau guru tidak ada, karena guru sudah menyiapkan bahan ajar itu beserta petunjuk teknis pembelajarnya. Perangkat ajar. Sekolah dapat memilih: A. Menerapkan beberapa bagian dari kurikulum Merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. B. Menerapkan kurikulum Merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan, seperti buku, teks, modul, bahan ajar, LKPD, yang dapat diunduh di platform Merdeka Mengajar sekitar 2000 referensi. C. Menerapkan kurikulum Merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar berbasis kurikulum Merdeka. Isi komponen-komponen dan istilah baru kurikulum Merdeka atau kurikulum 2022 adalah: 1.
capaian pembelajaran. 2. Profil pelajar Pancasila. 3. Pemahaman bermakna. 4. Pertanyaan pemantik. 5. Bahan bacaan guru dan peserta didik. 6. Glosarium. Komponen inti kurikulum 2022. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah yang menjadi komponen inti harus ada dalam menyusun modul pembelajaran adalah 1. Tujuan pembelajaran. 2. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. 3. Penilaian pembelajaran. Ciri kurikulum merdeka. 1. Sederhana dan mendalam, meningkatkan kualitas pendidikan. 2. Lebih merdeka, menganut ajas diferensiasi sesuai dengan minat dan bakat. 3. Relevan dan interaktif sesuai dengan fenomena alam dan isu-isu lingkungan dalam penerapannya sehari-hari. 4. Fleksibel, mudah dan dapat menyesuaikan atau adaptasi sesuai kebutuhan. Lebih lengkapnya buka platform Merdeka Mengajar. Penggantian nama istilah kurikulum 13 ke kurikulum merdeka. 1. Prota. Promes diganti prosem, silabus diganti alur tujuan pembelajaran atau ATP, KI diganti CP atau capaian pembelajaran, RPP diganti dengan modul ajar, KD diganti TP tujuan pembelajaran, KKM diganti KKTP kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, IPK diganti IKTP indikator ketercapaian tujuan pembelajaran, PH diganti sumatif, PTS diganti STS atau sumatif tengah semester, PAS diganti SAS sumatif akhir semester, indikator soal diganti dengan indikator asesmen, penilaian teman sejawat diganti formatif. Demikian teman-teman sekilas tentang kurikulum merdeka dalam pembelajaran. Untuk selanjutnya materi yang berkaitan dengan ajas diferensiasi di dalam pembelajaran dan yang lainnya akan saya diseminasikan pada pertemuan selanjutnya. Kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber 1. Profesor Dr. Haryono MPSI, kepada Bapak dosen Bapak Haryono, terima kasih. Yang kedua kepada Bapak Ali Fauji Eskom Mkom, yang ketiga kepada Ibu Harna Yulistiarini SPD MPD yang telah memberikan ilmu yang berkaitan dengan kurikulum merdeka pada tanggal 23 Februari, 24 Februari, dan 25 Februari 2022. Semoga diseminasi kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Mari kita hadir di kelas dan mari kita hadir di hati peserta didik pada saat pembelajaran tatap muka setelah masa pandemi. Teman-teman, terima kasih ya. Semoga bisa like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa kalau ini bermanfaat ataupun kalau kita mau sharing, japri saya ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jempol.